Keburukan A.A. Gym kepada istrinya dibongkar habis sang anak. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Sejujurnya berat hati menuliskan keburukan atau aib sebuah keluarga di Siward ini. Tapi setelah saya pikir-pikir tidak ada salahnya juga agar menjadi sebuah gambaran bagi siapapun agar tidak terlalu silau dengan penampilan. Karena penampilan itu bisa dipoles sedemikian rupa ketika di depan publik. Tahu banyak kasus yang menerpa Kiai kondang A.A. Gym saat ini. Nyaris, awalnya tidak mempercayainya, tapi kembali lagi toh dia juga manusia seperti kita semua. Dan jika melihat track recordnya di setiap cuitannya yang dulu acap menghantam Ahok, akhirnya menjadi sebuah gambaran inilah sebenarnya dia. Saya jadi teringat Ahok yang diperlakukan sedemikian rupa sama tokoh ini. Entah apakah ini juga akibat sumpah keramat Ahok saat di pengadilan, satu persatu akan dipermalukan. Tak luput pula seorang kiai yang kondang yang satu ini. Anaknya sendiri yang membongkar kelakuan bapaknya ke publik tanpa tedeng aling-aling dibaca jutaan umat manusia di Indonesia. Seperti dilansir suara.com berikut ini, putra A.A. Gym Muhammad Gaza Al-Ghazali membuat pengakuan mengejutkan soal sosok ayahnya. Sang dai kondang ini berucap hal yang menyakitkan hati mengenai istrinya, Teh Ninih. Muhammad Gaza Al-Ghazali bercerita, seminggu sebelum pernikahannya terjadi, A.A. Gym melontarkan pertanyaan soal kepentingan Teh Ninih hadir di momen spesial sang anak. Buat apa dia hadir? Tanya A.A. Gym yang ditulis Muhammad Gaza Al-Ghazali di Facebook pada Kamis 3 Juni 2021. Menanggapi pertanyaan tersebut, Gaza menuliskan, lidahku seolah keluh, entah kalimat apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan demikian. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Tanya Gaza kepada warganet. Akankah Anda menjawabnya dengan mudah atau akan diam membisu? Terperanjat karena ayah Anda bertanya demikian kepada Anda, imbuhnya. Sayangnya, Muhammad Gaza Al-Ghazali hanya bisa membatin menjawab pertanyaan ayahnya yang merupakan kiai kondang tanah air. Seandainya aku bisa menjawab, maaf, untuk apa Bapak hadir? Niscaya akan kujawab dengan demikian, tutur Gaza. Tak hanya sekali A.A. Gym disebut melontarkan kalimat menyayat hati, Gaza juga menyebut ayahnya kerap mengucapkan hal yang ia sebut dengan pujian. Tak peduli di mana mereka berada, entah di restoran, hendak ke sekolah, atau dimanapun. Bahkan mungkin di setiap sudut bumi ini hanya ada pengingat akan kalimat itu semua, kata Gaza. Namun sebaliknya sang ibu, Teh Ninih tidak pernah sekalipun berkata kasar atau menyakiti anak-anaknya. Tidak pernah kudengar sekalipun kalimat tidak, kata yang menyakitkan hati kami, jelasnya. Tapi ya, begitulah ibuku. Entah di sudut surga mana ia dilahirkan, entah di mana dia menyembunyikan kedua sayapnya, sambung Gaza memuji Teh Ninih. Tentu saja seperti biasa, masih banyak yang membela A.A. Gym. Bukannya menjadi sebuah cermin besar sang anak yang telah memperlihatkan sebuah fakta agar tidak melihat segala sesuatu hanya atas tutur kata di panggung atau penampilan agamisnya. Memang sangat tidak elok jika masalah keluarga sampai diumbar di sosial media. Seharusnya cukup diselesaikan saja dalam keluarga. Apalagi A.A. Gym dikenal seorang tokoh agama, tapi bisa sang anak juga sudah tidak kuat lagi bermain drama. Dengan dia mengumbarnya di sosial media barangkali juga dapat memuaskan batinnya. Rasa kasihnya terhadap ibunya yaitu Teh Ninih yang tidak adil yang barangkali menguatkannya. Atau bisa jadi itu cara Tuhan. Semua bisa serba kemungkinan. Jika hal tersebut benar adanya, maka deretan orang yang menzalimi seorang Ahok saat itu daftarnya kian bertambah saja. Sebetulnya saya sendiri juga tidak mau menghubung-hubungkannya. Biar itu menjadi urusan Tuhan, tapi mau menghubungkan atau tidak toh faktanya demikian adanya. A.A. Gym termasuk tokoh agama yang aktif mengomentari hal-hal yang sebetulnya bukan bidangnya. Hal itu menunjukkan sebetulnya yang bersangkutan ini memiliki sisi yang meledak-ledak, hanya tertutup oleh posturnya yang sebagai ulama. Atau dengan kata lain, A.A. Gym adalah salah satu ulama yang suka nyinyir. Memang rada aneh kedengarannya, tapi memang demikianlah yang bersangkutan jika ada isu-isu hangat di tanah air. Terlebih saat kemunculan Ahok dan paling sering saat Pilgub 2017. Jadi, jangan silau dengan penampilan seseorang, baik tutur kata maupun bajunya. Semua hanyalah kemasan di depan kamera dan dalam rangka kelangsungan hidup semata. Faktanya, ya seperti yang dikatakan anaknya, jagalah hati, jangan kau kotori. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
Grace pamit, sampai jumpa. Sumpah Fachri Hamzah, bongkar isi KPK, dikutip dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Sebuah potongan video yang memperlihatkan politisi Fachri Hamzah tengah pidato dan menyinggung soal kebusukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beredar di media sosial. Video Fachri Hamzah bicara soal KPK itu dibagikan pengguna Twitter Murtadowan1 seperti dilihat pada Senin 31 Mei 2021. Dalam narasi unggahannya, netizen tersebut mengungkapkan video Fachri Hamzah itu direkam pada awal 2018 silam. Awal tahun 2018, Om Fachri Hamzah pernah ngomong gini, "Saya bersumpah KPK itu isinya busuk," cuit netizen Murtadowan1. Dilihat dari video tersebut tampak Fachri Hamzah tengah pidato dan menyebut bahwa KPK isinya busuk. Bahkan ia berani bersumpah terkait pernyataan itu. Dan dengar saya sekarang, KPK itu busuk isinya. Anda lihat saja nanti. Anda gak percaya? Saya bersumpah KPK itu isinya busuk, ujar Fachri Hamzah dalam tayangan video tersebut. Menurut Fachri, banyak pihak yang tidak berani bicara seperti dirinya terkait kebusukan di KPK. Tidak ada yang berani ngomong, takut dikembang-kembangkan, takut dihubung-hubungkan. Busuk kok. Ini hukum besi sejarah. Bagi itu ada lembaga yang tidak bisa dikontrol di semua di dalamnya busuk, kita gak berani bersikap seperti itu, tuturnya. Fachri pun menjelaskan alasan dirinya berani memperjuangkan demokrasi, karena ia tidak mau ada segelintir orang yang memperkaya diri sendiri lewat korupsi, namun tidak bisa diperiksa. Kenapa kita memperjuangkan demokrasi? Karena gak mau ada segelintir orang yang tidak bisa diperiksa, yang tidak bisa dikontrol lalu memperkaya diri sendiri dan keluarganya, dan kolega-koleganya, dan kroni-kroninya. Itu pengalaman sejarah kita, tegasnya. Selain itu, Fachri Hamzah dalam tayangan video tersebut juga menyebut, dimanapun ada kekuasaan yang menumpuk, maka disitulah ada kebusukan. Dimanapun ada kekuasaan yang menumpuk, disitu ada kebusukan, ujarnya. Selain itu, diketahui Fachri Hamzah juga telah menyampaikan surat terbuka kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Surat terbuka itu disampaikan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Senin 31 Mei 2021. Dalam surat tersebut, Fachri Hamzah menyampaikan ucapan selamat menempuh hidup baru untuk para pegawai KPK tersebut. Bereaksi berlebihan membuat kalian ketahuan bahwa selama ini memang lembaga penegak hukum itu telah lama menjadi lembaga politik yang penuh intrik dan persaingan. Tulisnya dikutip dari pikiranrakyat.com dari akun Instagram @fachrihamzah, Selasa 1 Juni 2021. Fachri Hamzah menyebut rakyat hanya disuguhi operas sabun karena masalah yang tidak kunjung usai tetapi harus tepuk tangan. Dulu saya sampai marah kayak orang gila ngingetin kalian, tapi ampun deh. Lagi banyak yang tepuk tangan, semua dianggap lawan kalau berbeda pandangan, sambung Fachri Hamzah. Fachri Hamzah juga mengatakan bahwa Indonesia selaku negara hukum memiliki dasar yang justru tidak bisa didengarkan oleh para pegawai tersebut. Sikat saja semua seolah dunia milik kalian saja sendiri. Negara hukum ini ada dasarnya, kalian gak mau dengar, lanjutnya. Oleh karena itu, Fachri Hamzah menuturkan bahwa pada saat ini merupakan masa para pegawai tersebut untuk berakhir. Sekarang tiba masanya berakhir, introspeksi kawan. Ada masa kita harus tahu diri, cukuplah. Kasih kesempatan generasi baru. Otot kalian sudah gak kuat, otak kalian sudah gak mampu di medan itu, tambah Fachri Hamzah. Fachri Hamzah pun menyarankan 3 alternatif medan yang bisa ditempuh jika para pegawai KPK itu ingin berpolitik, yakni lembaga swadaya masyarakat atau LSM, media, dan partai politik. Ada tempat bagi pribadi-pribadi seperti kalian yang gak mau diatur dan tidak suka dikangkangi aturan. Jadilah politisi di dunia bebas merdeka, jadi aktivis, bisnis, atau politisi. Lebih cocok karena dunianya adalah dunia persaingan, tidak teratur, tulisnya. Di dalam dunia politik, Fachri Hamzah mengungkapkan bahwa orang bersaing untuk menang dan terkadang menyimpan aturan di nomor belakang. Di dunia hukum kita tidak harus menang, yang penting tegakkan aturan. Kadang di dunia penegak hukum kita mengakui salah, mengakui gagal, temukan alat bukti dan keluarkan SP3, sambungnya. Fachri Hamzah menambahkan bahwa aturan-aturan baru semacam SP3 tersebut ditolak oleh para pegawai terbaru dan menganggap mereka pasti benar dan pasti menang.
Bahkan kalian berprinsip kalian tidak saja harus menang, tapi yang lain kalah dan hancur. Inilah yang tidak lumrah di dunia hukum, tapi lumrah di politik, tulis Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kembali mengingatkan kepada para anggota KPK bahwa semuanya akan baik-baik saja. Cukuplah kawan, jangan berpikir harus ada kami, semua akan berjalan baik-baik saja. Tidak harus ada kita. Jangan sombong seolah negeri ini akan hancur kalau kita tidak ada, tambahnya. Fahri Hamzah pun meminta para pegawai KPK tersebut untuk mengucapkan selamat datang kepada generasi baru dan berhenti berpolitik di lembaga penegak hukum. Arah baru penegakan hukum adalah hukum yang terbuka, transparan, imparsial, dan bekerja dengan kaidah dan filsafat hukum itu sendiri. Selamat menempuh hidup baru, tulis Fahri Hamzah. Sementara itu sebelumnya, Fahri Hamzah diketahui juga mendukung keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memecat 51 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pemutusan hubungan kerja itu dianggap tak akan mengganggu kinerja KPK, karena KPK yang memiliki ribuan pegawai dan anggaran yang kuat masih akan tetap bisa berjalan, ujar Fahri dalam keterangan tertulisnya pada Senin 31 Mei 2021. Menurutnya, saat ini publik belum bisa menerima fakta bila koreksi serius terhadap jalannya penegakan hukum di KPK amat diperlukan. Hilangnya segelintir pegawai pada peralihan menjadi aparatur sipil negara atau ASN bukan berarti penegakan hukum KPK tidak berjalan. Lembaga itu yang punya ribuan pegawai, yang punya anggaran, dan jaringan yang besar seolah-olah tidak ada gunanya lagi, ucap Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia tersebut. Fahri meminta Presiden Joko Widodo mempercayai Ketua KPK Firly Bahuri CS. Pimpinan KPK dinilai telah memperbaiki lembaga anti korupsi dari dalam. Mereka, pimpinan KPK, juga adalah anak bangsa yang punya hati nurani. DPR periode 2014-2019, kata Fahri, sejatinya pernah membuat panitia khusus atau pansus yang menemukan begitu banyak kejanggalan di KPK. Dia menilai, publik memberikan kesempatan kepada KPK memperbaiki diri. Saya punya laporan pansus 1000 halaman yang menjelaskan betapa begitu banyak kejanggalan yang terjadi. Tapi sudahlah, kita sudah melakukan koreksi dan biarlah institusi itu bekerja mengintegrasikan diri dalam sistem hukum kita dan dalam sistem negara kita, ujar Fahri Hamzah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.